Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini kita akan coba bahas lagi kembali Maddas Simak UI-nya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang baris dan deret ya. Nah, langsung aja kita coba bahas soal yang pertama yaitu Maddas Simak UI tahun 2020. Oke, coba perhatikan di sini. Nah, di sini jika 4x, B, 4x kurang 3 adalah tiga suku berurutan pada suatu baris aritmatik. Nah, berarti kita harus paham konsep aritmatika ya. Dan 4x kurang 3 dibagi dengan 4x sama dengan 2. Maka nilai B kurang 4x adalah. Nah, jadi kita coba kerjakan dulu bagian ini nih. Kita coba cari x-nya dulu ya. Nah, karena kita butuh nilai x dan butuh nilai B ya. Di sini kan kita harus cari nilai x-nya. Di sini kita harus cari nilai B-nya. Nah, berarti kita ngerjainnya kayak gini nih. 4x kurang 3 per 4x sama dengan 2. Nah, kita kali silang aja ya. 4x kurang 3 sama dengan 8x. Jadi 4x kurang 8x sama dengan positif 3. Oke. Nah, berarti ini minus 4x ya. Sama dengan 3. Oke. X sama dengan minus 3 per 4. Nah, jadi nilai x-nya udah dapat nih ya. Nah, sekarang kita coba mencari nilai b-nya. Nah, ingat ya, yang namanya aritmatika itu kan punya selisih yang sama atau beda yang sama. Nah, tadi kan di soal dituliskan disebutkan bahwasanya U1-nya 4x ya, U2 itu B, U3-nya adalah 4x kurang 3. Nah, kita cari selisihnya. Nah, apa itu selisih? Nah, atau B ya, beda. Biasa ditulis B ya kalau di dalam aritmatik. Nah, beda itu adalah U2 dikurang dengan U1 atau bisa juga U3 dikurang dengan U2. Nah, itu rumus beda ya. Nah, berarti ya kita bisa buat seperti ini nih. U2-nya berapa tuh? B ya. U1-nya? U1-nya berapa? U1-nya 4x ya. Nah, oke ya. Jadi yang namanya beda tuh kan dalam aritmatika selalu sama ya. Jadi kalau kita mau cari beda pakai rumus ini akan sama hasilnya dengan rumus ini. Nah, sehingga kita bisa buat jadi kayak gini nih. Nah, sama dengan ya. Nah, U3-nya berapa? 4x kurang 3 dikurang U2-nya, itu B. Nah, tadi kan X-nya udah ketemu tuh, yaitu min 3 per 4. Berarti ini bisa diganti nih. Jadi, min 3 per 4. Ini 4 kali min 3 per 4 kurang 3 kurang B. Nah, ini kita bisa coret. Jadi, B plus 3 ya. Negatif jumpa negatif. Oke, ini dicoret juga. Jadi, min 3 kurang B. Nah, jadi B. Ya, ini kita pindah ya. Ini kita pindah. Jadi, plus B. Ini min 6 ya, min 3 kurang 3. Ini pindah positif 3 kurang 3. Jadi 2B sama dengan min 9. Berarti B-nya apa? Min 9 per 2. Nah, jadi nilai dari B kurang 4X. Nah, B-nya kita substitusi 9 per 2. Kurang ya, X-nya kita substitusi min 3 per 4 ya. Nah, ini mati negatifnya. Mati 4-nya berarti min 9 per 2 tambah 3 ya. Kita kali silang ya. Jadi min 9 tambah 6 per 2. Berarti min 3 per 2. Nah, jadi nilai dari B kurang 4X itu adalah minus 3 per 2. Berarti choice-nya di sini adalah A ya, yaitu minus 3 per 2. Oke. Nah, itu untuk ngejawab soal Maddas Simak UI tahun 2020. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita coba ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, coba kita perhatikan dulu ya. Ini adalah soal Maddas Simak UI tahun 2019 ya. Nah, di sini kita punya baris aritmatik. Di mana suku pertamanya adalah A kuadrat kurang BC, suku keduanya adalah B kuadrat kurang AC, suku ketiganya adalah C kuadrat kurang AB. Nah, kemudian di sini dikasih tahu bahwasannya A plus B plus C itu adalah 12. Kemudian yang ditanya itu adalah A tambah C. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu karakteristik dari baris aritmatika, yaitu apa? Memiliki beda yang sama, ya. Jadi kita bisa buat kayak gini nih. U1 ya, A kuadrat kurang BC, U2 yaitu B kuadrat kurang AC, U3 yaitu C kuadrat kurang AB. Nah, jadi tadi kan udah disebutin bahwasanya ciri-ciri barisan aritmatik itu ada beda yang sama atau selalu tetap gitu ya. Nah, jadi kita bisa cari bedanya nih. Bedanya adalah, beda dari barisan ini adalah
ini kurang ini ya, U2 kurang U1 itu sama nilainya dengan U3 kurang U2. Ya, itu adalah ciri-ciri dari barisan aritmatik. Jadi kita bisa buat kayak gini. U2 itu kan B kuadrat kurang AC kurang U1-nya A kuadrat kurang BC. Kemudian U3-nya C kuadrat kurang AB kurang U2-nya B kuadrat kurang AC, ya kan? Nah, jadi ini kita bisa kalikan ke dalam. Jadi kayak gini. B kuadrat kurang AC. Nah, ini kalikan ke dalam ya, tanda negatifnya ke dalam. Ke dalam. Nanti ini juga kalikan ke dalam. Oke. Nah, oke, kita coba kalikan menjadi A kuadrat plus BC sama dengan nih C kuadrat kurang AB min B kuadrat plus AC. Oke. Nah, sekarang kita coba dekatkan yang sesama B kuadrat A kuadrat ya. Jadi ini B kuadrat kurang A kuadrat. Kemudian di sini kita bisa buat tambah BC kurang AC ya. Nah, kemudian yang ini C kuadrat kurang B kuadrat tambah AC kurang AB. Oke. Nah, ingat lagi rumus faktorisasi. Jadi kalau lupa misal Kak ingetin gini ya. Ini rumusnya. Jadi kalau kita punya A kuadrat kurang B kuadrat itu bisa difaktor menjadi A kurang B, A tambah B. Oke ya, ini rumus faktorisasi. Nah, jadi ini bisa dibuat menjadi B kuadrat, sorry, bukan B kuadrat ya. Kita hapus dulu. Tapi B kurang A, B tambah A gitu ya. Nah, kemudian yang ini kita faktor juga nih, yang ini. Ya, ini kan ada yang sama. C. Kita bisa keluarkan C-nya. Berarti tambah C ya kurung B kurang A ya. Nah, sama dengan ini juga kita faktor sesuai dengan rumus ini ya. Rumus ini. Berarti ini C kurang B, C tambah B ya. Nah, ini juga kita faktor nih A-nya sama, kita keluarkan tambah A, C kurang B. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada yang sama ya. B kurang A, B kurang A. Kita bisa faktor ya. Berarti B kurang A. Nah, ini tinggal B tambah A, yang ini tinggal C ya. Nah, oke. Ini juga ada yang sama, C kurang B-nya sama ya. Berarti kita faktor C kurang B. Berarti yang tersisa C tambah B tambah A, ya kan? Nah, jadi kalau bingung, ini kalau dikali ini hasilnya ini. Ini kalau dikali ini hasilnya ini. Begitu juga yang ini ya. Ini dikali ini ya, hasilnya ini. Yang ini dikali dengan C hasilnya ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sama, kita bisa coret ya, karena dia perkalian berarti sah-sah saja dicoret. Sehingga kita sisanya yang di sini adalah B kurang A sama dengan C kurang B. Nah, berarti ini bisa juga dibuat jadi kayak gini kan. B kurang A ya, kurang C tambah B sama dengan 0 ya kan. Nah, jadi di sini kan min A kurang C tambah 2B ya kan, sama dengan 0. Atau bisa juga kita pindahkan gini ya. 2B sama dengan A, kalau A nya pindahkan jadi positif ya, tambah C. Nah, oke, sekarang kita lihat coba yang ini. Ini nih. Kita eliminasi aja ya. Eliminasi. Nah, kita eliminasi. Oke. Jadi di sini min A tambah 2B ya, 2B kurang C kan sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita urutkan lagi. Kemudian A tambah B tambah C kan 12. Nah, kita langsung eliminasikan aja. Kita tambahkan. Berarti ini habis. Ini habis ya. Berarti ini 3B ya. 2B tambah B ya kan. Ini 12. Berarti B-nya apa? 12 per 3 sama dengan 4. Nah, jadi B-nya udah ketemu. Nah, coba lihat persamaan ini. Nah, yang ditanyakan A tambah C kan. Nah, A tambah C itu kan nilainya 2B. Berarti ini kan bisa disubstitusi. Berarti A tambah C itu adalah 2B. Berarti A tambah C sama dengan 2 kali 4. Berarti A tambah C-nya berapa? 8. Nah, jadi nilai A plus C-nya itu adalah 8. Jadi di sini choice-nya C ya. C sama dengan 8. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga, yaitu Maddas Simak UI tahun 2018 ya. Nah, kita lihat dulu soalnya, yaitu 9 buah bilangan membentuk deret aritmatika
dan mempunyai jumlah 153. Jika pada setiap dua suku yang berurutan pada deret tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut, jumlah deret yang baru adalah. Nah, jadi gini ya maksud dari soal ini. Ini adalah deret aritmatika ya. Kita lihat dulu yang pertama nih, di sini dituliskan 9 ya. Jadi kita bisa buat kayak gini nih. U1 tambah U2 tambah U3 ditambah U4 tambah U5 ditambah U6 ya, ditambah U7 tambah U8 ditambah U9, itu totalnya 153 ya kan. Nah, katanya di sini setiap dua suku yang berurutan pada deret tersebut disisipkan rata-rata ya, ingat konsep rata-rata ya, dari dua suku tersebut. Jadi ini yang baru nih, yang baru. Jadi ini di sini disisipkan rata-rata dari dua sukunya, dari yang ini ya. Nah, jadi barisannya kayak gini nih, atau deretnya kayak gini nih. U1 tambah U2 per 2. Ingat ya, konsep rata-rata itu kan dibagi dengan banyak datanya. Oke ya. Tambah U3 tambah U3 ditambah U4 per 2 ditambah U4 dan seterusnya nih. Dan seterusnya sampai nanti tambah U8 ditambah U8 tambah U9 per 2 tambah U9. Nah, ini kira-kira berapa hasilnya? Nah, jadi deret yang baru ini itu yang mau kita cari berapa hasilnya. Nah, kira-kira deret yang baru ini aritmatika atau bukan? Nah, maka jawabannya deret yang baru ini juga aritmatika. Kenapa? Nah, kita kasih contoh aja lah ya, biar gampang memahaminya. Misal kita punya deret aritmatika kayak gini nih. 2, 4, ya. 2, 4, 6, 8. Nah, coba kita sisipkan seperti yang dimaksud di soal. Jadi kan deret barunya kan jadi kayak gini. 2 tambah 4 ya kan. 2 tambah 4 per 2 tambah 4 tambah 6 ya. 10 ya. 4 tambah 6 nih. 10 bagi 2 ya kan. Tambah kemudian 6 ditambah 8 per 2 tambah 8. Nah, ini kan jadi kayak gini kan. Ini 6 bagi 2 3. Ini 4 tambah 6 10 bagi 2 5. Ini 6 tambah 8 14 bagi 2 7 tambah 8. Nah, coba lihat di sini. Kalau yang awal tadi, ini yang awal nih. Yang awal nih kan aritmatika juga ya dengan selisih 2 ya. Ini kan aritmatika juga dengan selisih 1, ya kan? Dengan selisih 1 dia nih. Oke, jadi selisihnya di sini adalah nambahi 1, ya kan? Nah, artinya deret yang baru pun tetap juga akan membentuk deret aritmatika. Nah, oke. Sekarang kita coba mulai ngerjain dari yang sini nih. Dari yang pertama nih, dari U1 sampai U9. Nah, jadi untuk konsepnya, pertama kita cari dulu dari yang ini. Dari yang ini kita cari dulu nanti, ya. Kita cari persamaannya dulu. Kemudian dari yang sini nanti, nah ini deretnya ini kan jadi deret baru juga nih, ya. Kita bisa pecah jadi kayak gini. U1 tambah U2 per 2, kemudian yang ini, ya, yang ini lagi nih. Tambah U3 tambah U4 per 2, dan seterusnya nanti yang terakhir dia yang ini kan. Ini, yang terakhir nih. U8 tambah U9 per 2. Nah, jadi kita masing-masing cari aja ya. Jadi yang ini kita cari dulu ya, kita cari dulu walaupun di sini udah ada hasilnya. Nanti dari persamaan ini kita bisa cari yang ini ya. Nah, sekali lagi jumlah yang ini ditambah dengan jumlah yang ini nanti itu adalah total dari yang ini ya, total dari yang ini. Oke ya, yang ditanya di sini. Sekali lagi, jumlah yang ini ditambah dengan jumlah yang baru ini yang kita pisahkan ini itu adalah nanti total dari ini semua nih ya, sampai kemari. Oke ya. Nah, kita mulai dari yang ini dulu nih, dari yang ini. Ya, kita mulai dari yang ini dulu nih. Oke. Jadi kan S9 ya, S9. Ingat rumus Sn pada aritmatika ya, yaitu N per 2 A ditambah U terakhir. Nah, U terakhirnya berapa? 9. Oke. Nah, ini kan 153 ya. 153 ini 9 per 2, ini A. Ingat juga rumus baris ya, baris aritmatika. Nah, ini ya, kalau lupa di sini kita buat. Baris aritmatika itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, ya kan? Nah, ini adalah baris aritmatika. Nah, kalau SN-nya seperti ini tadi, ya kan? SN-nya itu, SN-nya N per 2 A tambah U terakhir. Nah, ada juga yang nuliskan dengan versi yang berbeda nanti tuh
Sn sama dengan N per 2 A tambah N kurang 1 kali B. Nah, ada juga yang kayak gini. Jadi bebas ya mau pakai yang mana. Nah, jadi U9 ini berarti kalau dijabarin pakai rumus UN A tambah 8B, ya kan? Nah, ini 153 kalau kita kalikan kemari. Itu nanti jadi 306 ya. 306 nih, ya. 306 sama dengan ini berapa nih? 9 ya. Nah, oke. Yang ini 2A tambah 8B, ya kan? Nah, berarti 306 di sini 9 kali 2 kita faktor ya. Nah, 2-nya kita keluarin nih, 2-nya dikeluarin jadi A, ini jadi 4B, ya kan? Nah, 306 nih 18 nih. Nah, kita pindah kemari jadi bagi A tambah 4B, ya kan, yang tersisa. 306 bagi 18 itu 17 tuh. Ya, hasilnya 17. Oke. Nah, ini jadi sebuah persamaan A tambah 4B ya. A tambah 4B sama dengan 17. Oke ya, persamaan satu nih. Persamaan satu. Kita bikin bintangnya dulu. A tambah 4B sama dengan 17. Oke. Nah, ini persamaan awal kita. Nah, sekarang kita jabarin yang ini. Ini, kita jabarin nih. Ya, kita jabarin. Oke, jadi kalau kita jabarin dia tuh, ini kan S8 ya. Kenapa S8? Nah, coba di sini kita hitung aja ya. Kenapa dia S8? Karena ada 8, ini ada 8 total ini. Ini ada 8 buah deret ya, ada 8 buah bilangan dia. Dari mana taunya? Jadi gini. Di sini kan di sini ada satu bilangan, 1, 2 ya kan, disisipin ya. 3, 4 ya kan, 5, 6 ya kan, 7, 8. Nah, jadi ada 8 dia, kan dia disisipkan. Oke. Sehingga dia S8. Berarti ini pakai rumusnya apa nih? Rumusnya N per 2. Berarti nah, A-nya yang mana A-nya? A-nya yang ini. Ini A-nya nih. Oke ya. Ini A-nya. Nah, berarti kita bisa jabarin nih. Kita bisa jabarin A tambah B ya pakai rumus UN ya. Per 2 tambah U terakhirnya nih ya. Ini U terakhir ini. Berarti U terakhirnya adalah A tambah 7B ya. Pakai rumus UN kita jabarin ditambah A tambah 8B. Ya kan? Dibagi 2. Oke, jadi S8. Ini 8 per 2. Ini berarti 2A tambah B per 2. Ini 2A tambah 15B per 2. Nah, berarti S8 nih 4 ya. 2A tambah 2A, 4A nih. Ini B tambah 15B, 16B ya, per 2. Nah, ini kita matiin jadi 2. Jadi S8 sama dengan 2, ini kita faktor nih, kali 2 ya kan. Kita keluarin 4A tambah 16B-nya. Berarti ini tinggal, kita keluarin 4 aja nih. Kita keluarin 4 ya. Jadi ini A tambah 4B, ya kan. Nah, oke. Kita lanjut di sini. Jadi S8 sama dengan 8 ya, 2 kali 4. Ini A tambah 4B. Nah, coba kita lihat yang sini. Ini kan A tambah 4B, ya kan? Sama dengan 17. Nah, berarti kan bisa kita ganti nih. S8 sama dengan 8 kali 17. Nah, jadi S8 sama dengan 17 kali 8. Kita kaliin dulu nih. 17 kali 8. 8 kali 7, 56 ya. 8 kali 1 tambah 5, 13 ya kan. 1, 3, 6. Nah, jadi jumlah ini semua ya, itu adalah 136. Nah, sehingga jumlah baris ini semua nih, dari yang pertama sampai yang ini, berarti kan tinggal dijumlahin aja, yaitu totalnya berarti si S9 ditambah si S8. Si S9 berapa? 153, ya kan? Tambah si S8 136 tuh. Nah, berarti ini 9, ini 8, ini 2. Iya, dapat deh jawabannya. Yaitu 289 ya. Nah, jadi jawabannya tuh adalah C, 289. Oke. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya ya? Agak panjang dikit nih ya. Oke, rasa itu aja untuk ngejawab nomor 3. Sekarang kita coba ngejawab soal nomor 4. Oke, sekarang kita di soal yang keempat nih. Ini adalah soal terakhir kita untuk Madda Simak UI kita yang ngebahas tentang baris dan deret. Oke ya. Nah, coba kita lihat dulu soalnya. Jika diberikan barisan, ini dia barisannya. Pertanyaannya adalah suku ke-20 dari barisan tersebut. Nah, gimana cara jawabnya? Coba kita lihat dulu barisan ini kira-kira barisan jenisnya apa gitu ya. Nah, ini 22, 32, titik-titik. Nah, ini kemari selisihnya 4, nih selisihnya 6 ya.
Ini selisihnya 8, ini selisihnya 10. Nah, ini kemari selisihnya 2, ini kemari 2, ini kemari 2. Nah, jadi udah ketemu ya polanya. Nah, ini dikatakan termasuk pola tingkat 2 ya. Nah, jadi kita sebutnya pola tingkat 2. Jadi barisan dengan pola tingkat 2. Nah, jadi untuk rumus mencari UN atau suku ke N dari pola tingkat 2, itu dia gini rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ditambah N kurang 1 kali N kurang 2 kali C dibagi dengan 2. Nah, ini dia rumus untuk pola tingkat 2. Nah, kita harus tahu yang mana namanya A. Ini namanya A, ini namanya B, ini namanya C. Nah, jadi kita tinggal substitusi aja ya. Nah, jadi U20 itu tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. A-nya 4, N-nya 20 ya, kurang 1. B-nya 4 ya, ditambah N-nya 20 kurang 1. Ini 20 kurang 2 kali C. C-nya 2 ya, dibagi 2. Oke, ini kita coret. Nah, jadi U20 itu 4 ditambah 19 kali 4. Ini 19 juga, ini 18 ya. Jadi U20 ini 4, ini 76 ya. Nah, ini 19 kali 18 ya. Coba kita kaliin dulu ya. 19 kali 18 itu berarti 342 ya. Nah, jadi U20 ya. Nah, ini 80 ya kan. Nah, ini 342 ya kan. Nah, ini U20 ya di 342 ya. 342 ditambah 80 ya. Berarti 422. Oke. Nah, jadi suku ke-20 pada barisan tersebut adalah 422. Jadi jawabannya di sini adalah E ya. Nah, oke. Gimana? Bisa dipahami cara ngerjainnya? Nah, gak rasa itu aja ya untuk materi kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua dalam proses belajar. Oke ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.